Nah, ini salah satu contoh dari soal yang tentang paradok Olbers ya. Oke. Fenomena bahwa langit malam gelap pada panjang gelombang tampak dikenal sebagai Olbers paradox. Andaikan seluruh materi barionik di alam semesta ini diubah menjadi foton CMB yang distribusinya mengikuti radiasi benda hitam. Diketahui densitas rata-rata materi barion itu adalah 4,17 kali 10 pangkat minus 27 kg per meter kubik. Yang pertama, tentukan temperatur alam semesta dari hubungan antara densitas energi radiasi benda hitam dengan temperatur dalam kasus ini. Gimana? Ada ide nggak tentang yang A ini? Pakai hukum Minta atau distribusi masih kurva Planck gitu. Soalnya dia ada itu distribusi radiannya ngikut distribusi radiasi benda hitam. Pakai hukum Wien. Kalau hukum Wien itu kan harus ada lambda maksimumnya kan? Ya nggak? Lambda maksimumnya gimana? Padahal yang diketahui di sini cuma raw materi barionik nih yang diketahui. Ini raw materi kan ya? Ya ini. Raw materi. Gimana, ada ide nggak? Kan kalau temperatur semesta sekarang 2,73 Kelvin. Ya. Kalau ikut distribusi radiasi benda hitam, nanti dari temperatur CMB kita bisa dapat panjang gelombang maksimum dari CMB-nya kan. Panjang. Gimana? Kita tahu temperatur alam semesta saat ini, terus cari lambda maksimum buat cari temperatur gitu. Oke, nah ini juga ada sebenarnya kita bisa lihat sebuah petunjuk juga sih di sini. Ada konstanta radiasi ya, yang alfa ini. Terus di sini ada petunjuknya nih, bahwa seluruh dari materi barionik ini diubah menjadi foton CMB. Jadi yang raw materi ini akan diubah menjadi raw radiasi. Sebelumnya udah pernah tahu belum tentang rapat energi? Pernah tahu rumus rapat energi? Rapat itu ya? MC kuadrat per volume. Ya itu. Tapi yang buat kritis kan? Nah, itu kesetaraan sih. Raw materi kalau diubah jadi raw radiasi ya benar kayak gitu. Cuma untuk yang ini, yang rapat energi, pernah dengar nggak rapat energi? Itu rapat energi per volume. Iya, benar. Kalau dikaitkan Energi sama parameter rapat energi sama dengan energinya berarti. Pernah tahu yang ini? Alfa T pangkat 4? Pernah ya? Iya. Jadi sebenarnya rapat energi ini juga ada hubungannya sama tekanan ya. Tekanan radiasi, tahu nggak tekanan radiasi apa? 3/2 KT pangkat. Tekanan radiasi. Tekanan radiasi itu sepertiga. Oh iya. Terus? Jadi di bintang. AT pangkat 4 gitu. Di bintang itu kan ada dua tekanan ya. Ada tekanan radiasi, ada tekanan apa? S. Sorry, ini tekanan radiasi. Ya, ada dua tekanan, ada tekanan gas sama ada tekanan radiasi. Kalau tekanan radiasi itu kayak gini gitu ya.
sepertiga alfa T pangkat 4, di mana alfanya ini, gitu ya, atau A-nya ini, tidak lain adalah, apa nih? Tahu nggak nih? 4 sigma C kuadrat kan? Sigma di sini adalah konstanta Stephen Boltzmann-nya ini. C-nya kecepatan cahaya. Gitu. Jadi konstanta yang A ini sebenarnya bisa didapat dari konstanta yang lain gitu ya. Dari 4 sigma per C kuadrat. Jadi kalau misalkan nggak diketahui konstanta alfanya ini, kita bisa menggunakannya ini. 4 sigma. Coba aku hitung ya, benar atau salah. 4 sigma per C kuadrat. Kok beda ya? 4 sigma C kuadrat ini. Oh, sorry. Bukan C kuadrat ya. C aja ya. Ini bukan C kuadrat ya. 4 sigma per C aja gitu. Jadi untuk rapat energi itu ya, untuk gampang mengingat, rapat energi itu sebenarnya adalah sepertiga dari rho radiasi. Di rapat energi radiasi itu sama dengan sepertiga dari tekanan radiasi. Itu. Ini untuk memudah mengingat ya. Bukannya 3 kali, Kak? Sepertiganya. Jadi kalau rapat energi itu rumusnya adalah sigma. Oh iya, 3 kalinya, sorry. Kebalikannya aja lah ya. Radiasi sama dengan sepertiga kali dari rapat energi. Ini untuk memudah mengingat ya. Nah, oke, kita hitung aja ya. Jadi, kita balik ke soal ya. Materi baryon diubah menjadi foton ya. Jadi yang rho tadi, rho materi, itu bisa kita ubah jadi rho energi. Setaraannya ya rho C kuadrat itu. Rho materi dikalikan C kuadrat. Karena rho materi ini kan sebenarnya apa nih? Delta M per delta V kan. Dikali C kuadrat. Rho materi dikalikan dengan C kuadrat. Dan ini akan sama dengan alfa T pangkat 4. Jadi untuk T-nya ini sama dengan rho materi kali C kuadrat dibagi dengan alfa. Pangkat 1/4. Kalau kita masukkan hasil yang, data yang ada di sini ya, rho materinya itu adalah 4,17 kali 10 pangkat minus 27 dikali C kuadrat ya. 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Dibagi dengan alfanya. Alfanya itu yang konstanta ini kan. 7565 kali 10 pangkat minus 16. Kalau dihitung, berapa nih? 26,53. 26,53 ya? Oke, aku percaya aja hitungan kalian ya. Oke. Terus yang kedua, pada panjang gelombang apakah puncak spektrum benda hitam dalam kasus ini gunakan spektrum radiasi elektromagnetik di bawah jika diperlukan. Oke. Nah, kita bisa menghitung
panjang gelombangnya itu dengan hukum Wien kan ya. Dari hukum Wien. Di lambda maksimum itu adalah per 0,2898 ya, dibagi dengan T-nya kan. Tapi ini lambda maksimumnya dalam satuan centimeter kan. 26,53. Ini didapatkan sekitar 0,011 cm. Atau kalau dijadiin meter berapa nih? 1,1 kali 10 pangkat minus 4 ya. Iya. Nah, kalau dicek lewat ini, dia di panjang gelombang apa nih? 10 pangkat minus 4. Antara microwave sama infra. Ya, antara microwave sama infra ya. Oke. Pilih yang mana? Inframerah aja ya, lebih dekat sama inframerah kan ya. Oke. Infrared. Terus pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana hasil Anda dapat diterapkan dalam Olbers paradox. Oke. Untuk menjawab Olbers paradox itu gimana nih? Kalau pakai penjelasannya ini. Nanti kalau diamati oleh mata kita yang amat pada panjang gelombang visual, sedangkan si materi yang udah jadi fotonya sendiri itu dia kan mencari gelombang infrared. Itu kan Ya. luar rentang visual manusia, otomatis gak kelihatan gitu kan. Oke, benar. Jawabnya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya langit malam itu ya nggak gelap ya. Kalau misalkan dilihat pakai panjang gelombang microwave gitu, gelombang mikro gitu ya, dia juga akan terang sama CMB kan ya. Gitu.